Devi Priyantika. Nah, pada kali ini aku lagi-lagi akan membahas tentang saham. Banyak yang bilang, nanti dulu lah ngumpulin uang buat investasi saham. Saham itu butuh modal gede. Enggak kok, saham itu enggak butuh modal gede sebenarnya. Misal kita ambil contoh untuk gaji UMR di desa. Sebut aja desanya kayak desa aku ini Pringsewu. UMR di desaku itu sekitar 2.500.000 per bulan. Dengan gaji UMR segitu masih bisa nggak kita untuk investasi saham di luar dari biaya konsumsi dan lain-lainnya? Mari kita bahas. Berikut ini aku akan jelasin tentang metode membeli saham, yaitu DCA atau Dollar Cost Averaging, atau dengan nama lain nabung saham. Nah, gaji UMR di desa tadi kan 2.500.000. Di sini kalian harus memberikan challenge ke diri kalian sendiri untuk menyisihkan 20% dari gaji setiap bulannya. Ini menyisihkan ya, bukan menyisakan 20%-nya. Karena kalau kita nunggu uang gaji sisa itu kayaknya sangat tidak mungkin. Cukup 20% aja disisihkan untuk dibudgeting buat nabung saham. Saya contohkan gaji 2.500.000, 20%-nya untuk budgetin nabung saham, yaitu Rp500.000 per bulan. Karena kita perlu membangun habit kebiasaan kita untuk nabung saham atau untuk investasi sebelum kita membangun portofolio saham kita. Nah, jadi yang pertama adalah kalian beli dulu perusahaan yang mau kalian beli. Saran aku, kalian bisa beli perusahaan yang kalian kenal atau produknya yang kalian pakai. Contohnya misal Bank BRI. Misalnya kamu adalah nasabah dari Bank BRI. Jadi kamu berpikir bahwa, lah aku pakai kok Bank BRI, aku nabung di Bank BRI, semua teman-temanku juga banyak yang pakai Bank BRI. Siapa sih yang nggak tahu Bank BRI di sini? Di desa pun banyak BRI Link. Jadi kamu bakalan berpikir kalau BRI itu bakalan ada 5-10 tahun ke depan. Dan kamu adalah membeli Bank BRI dengan budget 500 per bulan yang dilakukan selama 12 bulan atau 1 tahun. Misal dari Januari 2020 sampai Desember 2020. Singkat cerita, kamu berhasil nih nabung 500 per bulan selama 12 bulan untuk beli Bank BRI dengan data yang kamu rangkum sebagai berikut. Nah, data ini aku ambil dari Yahoo Finance. Kalian bisa klik linknya di bawah. Dan untuk data di tabel ini belum sama fee beli ataupun jual dari aplikasi sekuritasnya ya. Pada Januari 2020, kamu berhasil beli 1 lot Bank BRI dengan sisa tabungan sekitar Rp68.000 yang akan kamu pakai untuk nantinya nambahin untuk pembelian lot-lot di bulan berikutnya ya. Nah, ini termasuk keunggulan dari DCA atau strateginya nabung saham. Jadi setiap bulannya kamu harus tetap menyisihkan Rp500.000 selama 12 bulan untuk beli Bank BRI. Jadi walaupun seperti di tabel harganya turun ataupun naik, kalian harus tetap beli BRI dengan budget Rp500.000 per bulan. Karena sebelum-sebelumnya masih ada sisa-sisa dari harga beli kalian, jadinya kalian bisa nambahkan lot untuk pembelian di bulan-bulan selanjutnya. Kayak seperti di tabel, ada yang beli 2 ataupun 3 lot, enggak semuanya 1 lot, karena harga BRI pernah jatuh pada saat Corona say hello ke kita. Jadi hingga Desember 2020 kamu mempunyai 19 lot Bank BRI dengan dana sisa di RDN sejumlah Rp102.000 dengan modal investasi sebesar Rp5.898.000. Ketika kamu cek portofolio kamu di Januari 2021, di mana harga Bank BRI pada saat itu senilai Rp4.700. Jadi total nabung rutin saham kamu selama 12 bulan itu nilainya menjadi 9 jutaan dari modal yang seharusnya sekitar 5 jutaan. Itu artinya kamu di sini mendapatkan keuntungan atau capital gain sebesar 40%-an.
Belum lagi dalam jangka waktu 1 tahun kamu investasi membeli saham Bank BRI, kamu sudah mendapatkan yang namanya dividen. Dividen itu langsung masuk ke RDN kamu di aplikasi sekuritas yang kamu gunakan. Nah, itu keuntungan yang kita dapatkan ketika kita melakukan yang namanya DCA atau nabung saham secara rutin setiap bulannya. Jadi kita mendapatkan nilai rata-rata untuk mendapatkan profit gain yang lumayan ya. Kamu mau jual ataupun hold atau mau cicil tipis-tipis ketika market jatuh seperti sekarang, itu pilihan ada di tangan kamu sendiri. Kalau kamu yakin Bank BRI masih ada 5-10 tahun lagi, why not? Semoga video aku ini menjawab kegundahan kalian ya. Kalau nabung saham itu perlu modal yang gede, saham itu untuk para sultan aja deh. Tidak, karena menurut aku semua pekerjaan yang kalian lakukan, kayak kalian usaha, buka usaha apapun, kalian bisnis, kalian karyawan, itu wajib mempunyai investasi. Untuk investasinya itu tergantung dari kalian sendiri. Kalian cocoknya investasi di mana? Mau di emas, US dollar, saham, ataupun investasi-investasi yang kalian ngerti. Semoga video aku ini bermanfaat ya. Dan see you di next video.